Episode 4. Halo semuanya, nama saya Kidung. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Ini adalah episode baru dari Ngerti. Ngerti adalah sebuah segmen yang gue buat di mana di setiap episodenya kita akan bahas satu buah topik, terus akan kita bahas secara dalam. Harapannya, setelah kalian nonton satu episode Ngerti, kalian akan dapat satu buah informasi yang lumayan dalam dan mungkin bisa kalian aplikasikan ke kehidupan kalian sehari-hari, atau simply dapat pengetahuan baru yang lumayan dalam. Gue taruh playlist Ngerti di atas, jadi kalau kalian mau nonton dulu, silahkan tonton terlebih dahulu. Dan video keempat ini, yang adalah sambungan dari video ketiga, kita akan bahas tentang siklus pertumbuhan rambut. Seperti yang gue bilang, ini adalah sambungan dari episode 3, jadi kalau kalian belum nonton episode 3, tolong ditonton terlebih dahulu, karena akan ada beberapa terminologi yang gue pakai yang sudah gue bahas di episode 3. That being said, let's go. To put it simply, rambut kita itu punya siklus, jadi mulai dari dia tumbuh, terus nanti dia panjang, terus nanti dia rontok, dan akan tumbuh lagi. Secara umum, siklus pertumbuhan rambut dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase anagen, yang kedua adalah fase katagen, dan yang ketiga adalah fase telogen. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah fase anagen. Ini adalah fase ketika rambut mulai tumbuh. Jadi, batang rambut mulai tumbuh dari papila, mulai dari dermis sampai akhirnya keluar ke permukaan kulit. Fase anagen ini adalah fase yang durasinya paling panjang dibanding dengan 2 fase lainnya. Beberapa penelitian bilang fasenya tahan dari 2 sampai 7 tahun. Faktor yang memengaruhi lamanya durasi fase anagen ini bisa bermacam-macam. Mulai dari genetik, gaya hidup, dan banyak hal. Kita akan bahas itu nanti di bagian agak belakang. Di episode 3 gue bahas tentang seluruh tubuh kita tuh sebenarnya punya rambut. Beberapa bagian seperti di alis dan bulu mata, fase anagennya tidak terlalu lama. Makanya sampai kapanpun juga, baik alis maupun bulu mata nggak akan pernah bisa sepanjang rambut yang ada di kepala. Dalam fase anagen ini kan batang rambutnya masih nempel sama papila. Oleh karena itu, batang rambutnya masih dapat nutrisi. Oleh karena itu juga gue selalu bilang, gaya hidup dan nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh itu sangat berpengaruh sama pertumbuhan rambut. Dan hampir pasti di setiap manusia, pada saat yang bersamaan, itu 80-90% rambut di tubuhnya sedang dalam fase anagen. Yang kedua, katagen. Setelah kita melewati fase anagen dan masuk ke fase ini, sebenarnya batang rambut sudah terlepas dari papila. Artinya apa? Yang pertama, rambutnya sudah tidak akan tambah panjang lagi. Tapi, seperti yang kita tahu, rambut kita itu papilanya kan dari bagian kulit dermis. Jadi nanti ketika dia lama-lama naik, terlihat tambah panjang. Tapi secara teknis, rambutnya udah nggak tumbuh tambah panjang lagi. Ngerti? Yang kedua, karena dia sudah lepas dari papila, maka secara teknis rambutnya udah mati. Batang rambutnya udah nggak lagi dapat nutrisi. Tapi batang rambut tersebut masih ada di dalam folikel rambut. Nah, karena udah nggak lagi dapat nutrisi, maka lama-kelamaan batang rambutnya akan menipis. Dan kalau dia makin tipis, by logic makin lama akan semakin lost tuh dari folikel rambut. Makanya dia lama-lama bisa kedorong keluar dan akhirnya rontok. Fase katagen ini adalah fase yang durasinya paling cepat. Kurang lebih hanya 7-14 hari batang rambut berada dalam fase ini. Kita masuk ke fase yang ketiga, telogen. Di fase ini sebenarnya si batang rambut yang udah mati itu kan udah nggak ngapa-ngapain, dia diem aja. Dari folikel yang sama, dari papila itu akan tumbuh batang rambut yang baru. Nanti batang rambut yang baru ini akan keluar dan mendorong batang rambut sebelumnya yang udah mati. Nanti kan lama-lama keluar. Ketika udah keluar di permukaan kulit, batang rambut yang udah mati ini rontok. Hampir pasti dalam tubuh semua manusia sekarang, saat ini, kurang lebih 10% sedang dalam fase telogen. Yang membedakan manusia dibanding dengan mamalia lainnya itu cenderung punya siklus yang bersamaan. Jadi pada waktu yang sama rambutnya tumbuh bareng, pada waktu yang sama rambutnya mati bareng, pada waktu yang sama rambutnya rontok bareng. Karena manusia nggak seperti mamalia lainnya yang perputaran siklusnya berbarengan, makanya hampir pasti setiap hari kita pasti ngelihat rambut kita ada yang rontok. Tapi nggak apa-apa, karena artinya juga di waktu yang bersamaan sedang ada fase anagen, yang artinya rambut sedang tumbuh. Jadi jangan panik kalau misalkan kalian lagi mandi dan keramas pakai shampoo misalkan, terus kalian lihat ada rambut yang banyak banget rontoknya. Karena bisa jadi kalian emang lagi fase telogen barengan. Tapi kalau kalian sudah masuk ke umur dewasa 25-an gitu, harusnya kalian sudah melihat pola. Jadi kalau tiba-tiba kalian melihat kok mendadak rambut gue rontoknya banyak banget, nggak seperti biasanya, you might wanna see a doctor. Seperti yang sudah gue bilang berkali-kali, gue bukan dokter dan gue bukan ahli rambut. So, every single information that I give to you, gue cuma melakukan riset simple dari internet. Yang sebenarnya kalian juga bisa cari risetnya sih. Oke, kita udah bahas 3 fase dalam siklus pertumbuhan rambut. Anagen, katagen, juga telogen. Kalau kita pengen punya rambut yang so-called sehat dan tumbuhnya cepat, tentu saja kita pengen rambut kita berada di fase anagen lebih lama.
Make sense ya, karena ketika di fase itu rambutnya tumbuh. Seperti yang udah gue bilang, hal ini berpengaruh sama banyak sekali hal, mulai dari genetik juga gaya hidup. Dan jenis kelamin juga ternyata berpengaruh. Dari hasil riset kecil-kecilan gue menemukan bahwa wanita punya fase anagen relatif lebih lama dibanding pria. Makanya wanita lebih mudah punya rambut panjang ketimbang pria. Dalam arti, pria tuh kayak nggak banyak pria yang bisa nungguin rambutnya sampai punggung, karena ada yang kayak rambut gue udah nggak tumbuh lagi, lama banget tumbuhnya, mungkin emang udah nggak di fase anagen. Selain itu, gaya hidup seperti biasa juga berpengaruh lah. Apa yang kalian masukkan ke tubuh, nutrisi apa yang kalian konsumsi itu berpengaruh, karena nutrisi yang kalian konsumsi untuk tubuh kalian itu akan disebarkan melalui pembuluh darah yang juga akan mengaliri papila. Lagi-lagi kalau kalian belum tahu itu maksudnya apa, balik ke episode 3 please. Selain itu, pola tidur juga berpengaruh, karena kalau kalian punya waktu yang cukup banyak untuk istirahat dan tubuhnya recharge, organ-organ tubuh bisa bekerja dengan lebih maksimal. Oleh karena itu, as cliche as it sounds, stres berpengaruh sama bagaimana rambut kalian bisa tumbuh. Walaupun gue juga percaya secara psikologis, stres sampai tingkat tertentu itu justru membantu produktivitas kita sebagai manusia. Jadi gue tuh sebenarnya nggak suka banget sama kesimpulan, ya jangan stres. Anjir, kalau gue punya pilihan untuk gak stres juga, siapa yang mau stres sih? Oleh karena itu, menurut gue yang bisa kita lakukan adalah kita harus meregulasi dan mengontrol tingkat stres kita, supaya tingkat stres kita itu tetap berada di level dimana membantu produktivitas kita sebagai manusia. Gue akan bikin konten tentang stres dan bagaimana meregulasi stres pada episode ngerti yang kelima. So, wait for it. Terkait sama nutrisi tambahan, jangan lupa konsumsi vitamin. Setahu gue vitamin E yang bagus untuk pertumbuhan kuku dan pertumbuhan rambut. But then, consume multivitamin lah. Dan make sure kalian punya tubuh yang sehat. Rajin olahraga maksudnya. Karena kalau olahraga, peredaran darah akan lebih lancar, karena jantung akan memompa lebih cepat. Dan kalian akan berkeringat dan mungkin akan ngeluarin kotoran-kotoran yang tersumbat di pori-pori dan folikel rambut. Tapi olahraga itu malas. Ya, bijak-bijaklah dalam memilih. To recap, kita sudah membahas tentang 3 siklus pertumbuhan rambut, fase anagen, fase katagen, juga fase telogen. Kemudian kita juga sudah membahas apa yang bisa kita lakukan supaya rambut kita bisa berada di fase anagen dengan cukup lama. Tapi sadari juga bahwa genetik itu berperan besar dan gak banyak yang bisa kita lakukan secara genetik. Dan kalau emang ternyata buat beberapa orang rambutnya sudah rontoknya lumayan parah dan dalam durasi yang cukup lama, you might wanna see doctor. And that's it. Thank you so much for watching and for liking and for commenting. Dan kalau kalian belum subscribe, terus mau subscribe setelah video ini selesai, thank you very much. Tombol subscription-nya ada di bawah. Jangan lupa dinyalakan notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, yang harusnya adalah di setiap hari Kamis jam 11.30 siang. Let me know in the comment section apakah kalian punya ide konten lain yang pengen kalian lihat gue bahas di channel ini. Terus gue juga pengen minta maaf kalau di video-video gue itu gue sering banget ngomong pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris campur-campur. Mungkin beberapa orang merasa kesulitan, gue minta maaf banget akan hal itu. Tapi in my defense, tuh kan pakai bahasa Inggris lagi. Tapi kalau dari gue ya, gue tuh terbiasa ngomong kayak gini sehari-hari, dan kadang gue berpikir kalau gue ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dicampur-campur itu akan memudahkan gue untuk menyampaikan hal yang ingin gue sampaikan. Tapi kalau kalian merasa kesulitan, sekali lagi gue minta maaf akan hal itu. Seperti biasa, jangan lupa sebarkan video ini ke semua saluran social media yang kalian pakai, name it Facebook, Instagram, Twitter, TikTok if you use one. And kalau kalian pakai Instagram, jangan lupa mention gue di Instagram pakai hashtag #ThatHairGuy. Mention akun Instagram gue akan gue taruh samping seperti biasa. Kalian juga bisa DM gue sih kalau ada yang mau kalian tanyain. Gue berusaha sekeras mungkin untuk membalas semua DM. Jadi kalau tidak terbalas, gue minta maaf, karena itu pasti terlewat. Gue baik kok, gue suka balesin DM. Other than that, till next time everyone, take care, bye.